Halo guys, jumpa lagi dengan Bismarck Timothy Channel. Di sini saya sedang bahas satu perbaikan Honda Beat CBS Kombi Brake System, dimana kalau di start itu agak sedikit susah nyala, dan juga kalau sudah menyala pun itu suara berebet dan untuk gas kurang responsif. Ini kita sedang teliti beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Kecurigaan saya itu ada di injektor ya, karena beberapa sudah saya periksa. Untuk mulai tekanan fuel pump ini stabil dan bagus, saringan juga bersih, sudah dibersihkan. Kemudian di DLC ini sudah kita reset tadinya ya, sudah di reset. Juga masih berebet. Kemudian di sensor TP-nya itu juga sudah, yang di sini ya, sudah di reset juga, masih juga. Gas sudah kita setel, dinaikkan sedikit kebuka juga bisa. Tapi ketika dibuka gasnya terlalu lebar, valve-nya itu gas tidak stabil, kadang tinggi sendiri dan mutar sendiri, sangat tinggi. Jadi ini saya kembalikan lagi, saya tutup lagi sesuai standar valve-nya. Namun kembali kendalanya itu tenaga masih ngempos. Ini kita akan cek beberapa nanti apa saja sih menjadi kendala. Nah, kalau ini sudah saya buka, dan juga untuk sensor TPS-nya juga sudah saya cek dan saya sudah perbaiki. Untuk putar pembukaannya itu juga sudah kita lakukan, semua normal, namun kok belum juga. Sementara ini untuk setelan udaranya ini juga tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini kita akan cek kembali, nanti kita akan lanjutkan kembali video ini. Selamat malam rekan-rekan pecinta otomotif, kembali lagi jumpa dengan Bismarck Timothy Channel. Saya Bismarck Manalu. Hari ini setelah beberapa waktu lalu saya membahas tentang susu skuter, dan ada juga perbaikan-perbaikan mengenai modifikasi mic dan aki kering. Kali ini saya akan membahas khusus untuk Honda Beat FE CBS Kombi Brake System tahun 2013 milik saya, yang kemarin itu ada masalah. Mulanya sekitar 3 bulan lalu. Itu permasalahannya adalah itu gas suka naik sendiri, naik turun sendiri. Kadang-kadang itu di traffic light, lampu merah, dia naik sendiri, terpaksa saya rem supaya tidak melaju, tapi kadang-kadang juga turun. Nah, kemudian saya bongkar, saya bersihkan total body. Total body memang agak kotor ya, karena memang biasanya anak saya tuh sering pakai Pertalite, kadang-kadang campur premium seperti itu. Kalau saya sering pakai Pertamax. Nah, itu setelah bersihkan segala macam, total body dibersihkan, kemudian saya pasang lagi, itu penyakit tidak sembuh, kadang sembuh, kadang tidak. Kemudian saya benahin lagi normal. Nah, dilalah penyakit baru kambuh sekitar sebulan yang lalu. Penyakitnya baru lagi, gas sudah stabil, saya sudah bersihkan. Yang sebelumnya itu adalah kasusnya gas tidak stabil, suka naik, kadang turun, kadang di lampu merah kita harus terpaksa rem dua-dua supaya tidak jalan, tidak dipegang pedal gas pun itu jalan sendiri. Kadang-kadang dia turun, itu ternyata kan di bagian sensor ICP itu ya. Nanti saya akan bahas nanti sebagai servisnya. Kali ini saya akan global membahas tentang kerusakan Beat FE khusus. Ini sama ya, hampir Beat FE, Beat Sweet, Beat Pop, BSP sama Vario 125 kalau tidak salah tuh hampir sama semua kasusnya, termasuk juga Scoopy. Tetapi spare partnya yang lain tuh Beat FE, Scoopy, Vario 125, Beat Pop itu, Beat Sweet itu sama, injektor dan fuel pumpnya itu sama, setahu saya loh. Jadi kendalanya adalah motor saya pakai tiba-tiba hilang tenaga, gas tidak jalan, sama berhenti susah, jadi harus dikocok-kocok dulu gas tuh, baru nanti pelan-pelan naik. Nanti udah jalan sekitar 5 menit dia turun lagi, tidak bertenaga lagi. Nah, ini tidak ada tenaga sekali dan suara tuh berbet.
Kembali saya buka, lihat filter udara, saya bersihkan kembali segala macam, itu tetap tidak menyelesaikan masalah. Nah, kemudian saya libur kemarin, saya ambil waktu untuk bongkar semua, mencek satu persatu. Jadi ada beberapa tahap ya, karena penyakit motor berebut hilang tenaga ini banyak terjadi di Honda Beat, baik itu Beat FI CBS, ESP, Beat Sweet, Beat Pop, Vario 125 itu rata-rata kerusakannya itu kalau berebut itu hampir sama. Cuma penyakit yang sama belum tentu penanganannya sama. Jadi kita harus belajar step by step dulu. Ada banyak kemungkinan penyakit di sini, dan browsing-browsing di rekan-rekan mekanik lain juga ada beberapa yang justru malah aneh bagi saya, tetapi itu masuk akal. Sudah ganti semua, ternyata tetap berebut tidak bertenaga, ternyata malah ada penanganannya di satu channel YouTube, saya lupa itu ya. Nah, dia mengencangkan dudukan ECU karena dia rodo goyang-goyang, dudukan ECU-nya dikencangkan, ternyata malah stabil. Itu matur nuwun Pak, saya lupa channel dengan Bapak siapa itu, saya lupa karena saya banyak browsing. Jadi permasalahan adalah motor Beat CBS ini di starter susah. Kadang-kadang dengan starter sampai akinya tekor, saya cas kembali, di engkol juga kadang-kadang susah. Begitu jalan awalnya pelan gitu stabil, tapi digas sedikit makin gas tinggi mati. Dinyalakan lagi, dibiarkan dia mati. Kemudian setelan cok udara itu diputar kiri kanan tuh nggak ada ngaruh terhadap kompresi udaranya. Biasanya kalau kita agak longgarkan, agak kecilin seperti itu ya untuk langsamnya, itu nggak ada pengaruh gitu. Nah, ada beberapa diagnosa yang harus kita lakukan. Yang kecurigaan saya semula itu adalah pada injektor. Namun sebelum injektor, saya kembali melihat satu persatu step by step apa sih yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, sebelum bongkar-bongkar yang lain, kita cek dulu saringan udara. Karena saringan udara ini kalau kotor, apalagi anda yang mungkin belum pernah membersihkan itu sangat kotor sekali, sehingga debu nempel, sehingga penyerapan udaranya, asupan udaranya tersumbat di pori-pori saringan filter udara itu, otomatis udara tidak bisa masuk banyak, semprotan bensin banyak, tetapi udara kurang. Ini akan membuat juga berebut yang bertenaga. Contohnya seperti ini ya. Ini bukan punya Beat SP, maaf. Ini punya Suzuki Shooter saya yang lama. Ini udah robek. Seperti ini. Nah, pertama yang Anda lakukan adalah membuka saringan udara dulu. Biasanya kalau sudah lebih dari setahun itu pasti menghitam sekali, itu banyak debu di sini segala macam. Nah, langkah pertama adalah membersihkan pakai apa? Kalau saya simpelnya biasanya biar lebih bersih, itu saya rebus air panas setelah mendidih, kemudian saya celup begini, saya celup tapi cepat angkat, karena ini kalau kena air panas biasanya agak berubah bentuk ya. Celup sebentar, dikocok-kocok di dalam ember gini, atau di dalam, katakanlah dalam apalah, wadah apa, supaya merontokkan kotoran-kotoran di sini. Kemudian tarik, jangan lama-lama, kocok lagi, tarik, ganti air panasnya. Setelah itu baru Anda bilas pakai air bersih. Kalau bisa bilasnya itu di keran mengalir ya. Kalau saya di tempat cuci piring, saya bilas sudah bersih. Semua ini saya bersihkan pakai sabun. Ini saya bilas, kemudian ini saya angin-anginkan begini untuk menepis air-air. Biasanya itu akan keluar air. Nah, setelah itu kita jemur di terik matahari. Nah, kendalanya sekarang adalah waktu saya kemarin bersihin itu juga, itu selama 3 jam lebih, karena saya udah kadung siang ya, itu panas terik, tapi sorenya itu mulai mendung, dan itu tidak cahaya matahari sehingga masih lembab. Dalam keadaan lembab jangan dipasang, itu akan nanti menyebabkan tetap berebut nanti di tarikan motor, dan juga pasti bisa agak ada asap. Nah, untuk biar bisa lebih cepat kering, sebelum Anda jemur, setelah Anda bersihkan tadi itu, kalau bisa Anda bawa ke bengkel nih, bayar aja 5.000 pinjam kompresi udaranya, sempet sampai lama, bayar 5.000 sesuka Anda lah, saya biasanya gitu. Udah itu mengurangin air, baru Anda jemur.
Nah, kalau dalam setelah matahari ternyata nggak begitu terbit dan Anda pegang agak sedikit lembab, tidak benar-benar kering, cara satu lagi ada, biar bisa Anda pasang langsung itu, ya pinjam hair dryer istri. Anda hair dryer, set, pastikan dia kering, set, kering. Terus biarkan. Untuk memastikan apa dia sudah kering atau tidak, Anda tiup. Kalau di sini terasa dingin dan agak basah, berarti masih lembab. Anda pastikan sampai kering, ya, clear. Setelah itu Anda bisa pasang, nanti Anda bersihkan semua, buka box filter udara semua bersihkan. Pasti itu kotor sekali. Nah, ini contoh punya saya Suzuki Shooter, bukan Beat. Kalau Beatnya saya pasang karena masih bagus. Ini udah lubang-lubang nih, perhatikan kok. Saya udah ganti. Saya kemarin beli ini, merek ini ya, Alkunilnya. Alku NL. Ini saya beli seharga, kok tidak salah 35.000 online ya dari Shopee ini. Saya beli Shopee, saya langganan Shopee soalnya penggemar Shopee, maaf nih. Syukur-syukur dapat endorse dari Shopee. Saya beli dari Shopee. Hampir semua spare part saya beli dari Shopee. Mulai dari fuel pump, saya injektor, terus headlamp, reflektor, semuanya saya beli dari Shopee. Saya lebih percaya sama Shopee. Aplikasi lain ada sih satu lagi yang Tokped, saya percaya, tapi kalau lain-lain tuh maaf saya belum berani gitu karena banyak yang nggak jelas di sana. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saringan udara Anda ini sudah berlubang-lubang gini, udah robek-robek ya, kelihatan ya nih, celah lampu nih. Nah, bisa saya kasih senter kepala ini biar lebih jelas. Nah, tuh ya, jelas ya. Nah, ini kan kalau dipakai nanti kan akan cepat membuat kotor di bagian throttle body atau karburasi. Kalau seandainya Anda itu belum punya budget, atau mungkin tidak ada di tempat Anda, menunggu online beli cukup lama, atau budget tidak ada, ini bisa diakali untuk mengapakan saringan udara ini. Saya biasa menggunakan, waktu itu saya pesan Shopee karena dalam packing dan prosesnya jalan pas akhir tahun tuh kredit ya banyak. Biasanya kalau akhir tahun kan kredit ya, pengirimannya agak lambat dari kurirnya gitu ya, karena memang kredit banyak pengiriman dan ekspedisinya juga, kurirnya juga kredit. Anda bisa gunakan masker nih, tapi gunakan masker yang 2 lapis, bukan yang 3 player. Kalau 3 player tuh kan ini lembarannya ini kan dari biji plastik ya, apa namanya, polyethylene ya, PE. Kemudian tengah-tengahnya ada kertas kayak tisu anti basah. Kemudian ini, nah itu 3 lapis. Itu untuk surgical medical, biasanya untuk 3 lapis, triply namanya. Nah, jangan yang pakai 2 lapis seperti ini aja. Nanti kalau pakai 3 lapis, Anda pakai nanti sini, nanti udaranya susah masuk. Pakai 2 lapis, caranya begini nih, dimaskerin nih, dimaskerin. Nah, seperti ini, dimaskerin. Kalau nggak mau ke karet gampang, Anda ambil lem sini, dilemin di pinggir, terus dilem begini, dilem pinggir biar rapet ya, seperti ini. Gunakan, saya tidak menyarankan pakai lem Alteco ya, jangan pakai Alteco atau lem G. Gunakan, kalau lem iBond pun nanti juga agak sedikit susah kalau Anda harus membuka-buka mengganti ini. Kalau saran saya sih gunakan lem HP ya, itu harga 9.000 10.000. Anda cari ke toko spare HP, cari lem HP gitu ya, untuk lem casing LCD itu cukup kuat dan bukanya juga gampang gitu. Jangan pakai juga lem bakar tuh kadang-kadang dia nempel tapi dia ngelotok. Nah, buat seperti ini. Nah, ini untuk mengakali aja sementara waktu ketika Anda lagi mesan-mesan, Anda tetap masih butuh sepeda motor, ininya kotor dan rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, ya gunakan masker 2 ply, dilem aja di sini terus tutup. Dan ini harus Anda ganti minimal sekali 2 bulan. Kalau bagusnya sih sekali sebulan, ganti pasang lagi baru, kan palang baru. Anda nggak perlu mengeluarkan budget. Ini saya gunakan ini sampai waktu itu nyari kok nggak ketemu, akhirnya ketemu di Shopee. Sudah cukup lama saya nyari, saya pakai ini dulu, ketika temu orderan pas akhir tahun kredit, lama saya pakai ini dulu, dan itu cukup efektif. Udara yang masuk juga bagus, kesedot. Ini nggak membuat sesak napas kalau dipakai. Kalau 3 ply nggak sesak napas, ini udah debu kesaring.
Ini bisa digunakan ya. Itu yang tahap pertama, Anda buka dulu saringan udara semua dan boxnya dibersihin, cuci bersih aja, buka cuci bersih semua, lepaskan dari throttle body leher katupnya itu, bersihkan semua, jemur. Untuk menjemurnya kalau belum bisa kering bener, ya gunakan aja hair dryer. Habis cuci celup pakai air panas, celup-celup gini, kocok-kocok, nanti pasti airnya kotor sekali itu. Terus kemudian setelah habis sampai air panas sudah mulai dingin, Anda bilas di keran mengalir, terus dikepas-kepaskan begini supaya untuk membuang sisa-sisa air. Kemudian Anda ke bengkel, bawa, bayar 5.000 aja, semprot, pinjem bang ini, pinjem mas, semprot, habisin aja, lama-lama nggak apa-apa, mereka juga nggak rugi kok, mereka senang kok dibayarin begitu. Baru Anda jemur. Kalau masih agak sedikit lembab dipegang seperti ini, jangan gunakan hair dryer. Clear ya. Itu langkah pertama adalah pembersihan saringan udara. Karena kalau udaranya susah masuk ke throttle body, proses pembakaran juga susah. Bensinnya terlalu banyak, bahan bakarnya disemprotkan banyak, tetapi udaranya masuk, asupan udaranya, oksigennya kecil. Ini akan membuat juga motor berbet, tak bertenaga. Dan seringkali juga kadang-kadang gas naik turun seperti itu. Nah, setelah itu Anda cek, Anda pasang starter juga masih belum bisa. Langkah kedua adalah Anda buka fuel pump, cek fuel pumpnya. Cek dulu fuel pump, buka dulu tutup itunya, tekan, tarik ya. Kemudian Anda ambil botol aqua, masukkan begini, terus starter. Begitu tenget bunyi dia, pastikan bahwa semprot itu kencang. Tapi kalau letoy gitu ya, sorry, misalnya seperti kita masih anak laki-laki yang sering kencing di halaman tuh ya, kalau kencingnya jauh tuh 1 meter, tekannya bagus, minimalnya nggak. Kalau Anda pun nggak punya alat tekanan bensin, gampangnya gini aja, gampangnya deh, paling tidak rotak yang masih bagus itu nyemprotkan tuh paling tidak bisa 1 meter jauhnya tembakannya. Tapi kalau hanya beberapa senti, apalagi kelihatan dimasukkan ke botol seperti itu, dia kayak kencing anak-anak yang letoy begitu ya, nggak ada tekanan airnya, bisa dipastikan ini adalah penyebab utama. Bisa dipastikan. Karena apa? Kurangnya tekanan bensin bahan bakar di selang menuju ke injektor itu akan membuat injektor juga nyerapnya susah, ngebuang juga. Nah, kalau misalnya fuel pump itu bagus tekanannya, terus Anda pasang tekanannya, berarti bukan masalah di fuel pump. Tetapi sebaiknya kalau saya itu sekali bongkar sekali bersihkan. Anda buka fuel pumpnya itu. Lihat tutorial di YouTube, banyak cara buka fuel pump ya, pelan-pelan. Bukan dibuka tutupnya segala macam. Kemudian Anda bisa melakukan pembersihan dulu. Bersihkan dengan injektor cleaner atau carbo cleaner. Ini ya, ini contoh fuel pump bit FP asli original. Nih, ini kan buat outlet pembuangan bensin ke injektor. Ini buat vakumnya, nyedot. Dan ini adalah lubang pembuangan kalau tekanan bensin terlalu banyak di sini, nggak buang. Ini ditiup. Nah, di sini akan keluar udara. Kalau Anda pencet lubang kecil ini, lubang kecil ini rapat, Anda tiup, dia nggak akan keluar. Berarti itu posisi bagus, ya. Artinya tidak ada yang celah udara di sini. Dan kalau ada nanti lepas begini, ditiup bunyi, ini masih ada bensinnya lagi. Itu berarti juga bagus, lubangnya tidak tumpah. Tetapi masalahnya kemungkinan ada di sini. Bisa jadi ada kotoran di sini, di dalam jumbat, sehingga keluarnya dari sini pentil ini ketutup. Ini kan ada pentil di sini nih. Ini bisa dibuka. Ini saya buka nih. Saya kopek pakai pisau sedikit atau tang potong, kopek, terus saya cungkil seperti ini. Ini bisa dicungkil. Ya. Nah, ini dia, nih. Kasih tunjuk seperti ini. Ini jelas kok agak buram ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dicabut. Di dalamnya itu ada per. Ini pernya, per kecil. Anda tarik, renggangkan sedikit ya.
Nah, ini ada satu pin ini. Nah, jendolan seperti ini nih. Karet ini. Kepalanya nih. Nah, ini posisinya itu begini. Jadi masuk dulu ini Anda buka dulu, kemudian Anda semprotkan injektor cleaner, masukkan semua ke dalam, kocok, terus dikepok-kepok, masukin ke dalam, terus Anda pergi ke bengkel lagi kompresi udara untuk kompresor, bayar 5.000, semprotin nih dari sini, biar keluar semua dari sini. Ini kan udah kebuka nih, dari lubangnya udah gede nih, gak ada ventilnya. Semua dari sini, bayar aja 5.000. Ya, setelah itu selesai, nah baru Anda masukkan ini pernya duluan nih. Ini per kecil, lalu ini nggak kelihatan banget nih. Anda masukkan, ya. Kemudian ini nih karetnya nih, ini karena karet lentur nih karetnya. Seperti ini, nggak bisa fokus lagi ya. Nah, nih, ini masukkan posisinya begini nih. Nah, posisinya masukkan begini. Udah, sambil ditekan. Kemudian ini posisinya ini nih. Nah, yang ini atas, ini ke atas, muncul ke atas. Masukkan. Aduh, jatuh lagi. Biar gampangnya gini masangnya. Ini tadi nih, ini kan bendolannya ya, kepalanya nih. Nah, masukkan begini dulu nih. Nah, kan jadinya begini nih. Nah, dari atas tadi kan kelihatan sebelum kita buka ke begini. Baru pernya dimasukkan. Nih pernya ya. Masukkan. Terus ini udah terpasang tadi, Anda masukkan begini biar pas posisinya. Udah tinggal tekan. Nah, ini ya. Nah, ketika dia sudah masuk, Anda lem HP tadi dulu yang kecil, kayak lem LTT kecil deh, 10.000. Anda olesin di pinggir-pinggirnya ini. Tapi jangan masuk ke tengah, nanti pinnya ke lengket malah. Lem, dibiarin kering sudah, baru Anda pasang. Ya, Anda pasang untuk membuat tekanan ini bagus. Kemungkinan ada kotoran yang nyangkut di kipas di dalam sehingga keluaran bensinnya kecil. Nah, cara kedua setelah selesai ini adalah dengan meningkatkan tekanan tekanan bensin itu dari rumah rotak ini ya. Nah, biasanya kan bentuknya seperti ini nih. Nah, ini atasnya nih ya, tutup atas nih. Nah, ini kan ada lubang ini tadi ya. Ini lubang ini kalau dimasukkan ke rumah ini kan ada di dalam, ini tutup bawah ya, tempat kabel-kabel, filter segala macam kan di sini nih ya, filter bensinnya sini, apa tangkinya ini kan tutup gini nih ya. Anggaplah ini seperti ini. Anggap seperti ini ya. Ini yang bawah-bawah nih tempat kabel-kabel seperti ini ya. Nah, ini kan bawahnya. Nah, atasnya ini kan ini untuk ke injektor ini. Nah, posisinya kan Anda masukkan ini kan ada lubang ini. Ini kan masuk gini pakai seal karet nih, ada o-ring. Nah, ini kan ya. Nah, sebelahnya ini ada regulator namanya, ada besi di sini, ada lubang. Ditumpat aja pakai skrup, cari yang lubangnya sama, tapi jangan terlalu panjang ya, kira-kira mungkin sekitar 1 sentian lah ya. Kencengin. Ini fungsinya apa? Ketika bensin mengalir sini supaya apa? Supaya ketika bensin ini sudah padat di selang dan ke injektor, tekanan terlalu maksimal, dia akan keluarkan lewat ventil ini. Nah, kalau ini misalnya sudah tidak normal, tekanan normal kita buka, dia akan kebuang bensin di sini. Nah, kita tahan ini supaya apa? Bensin tidak balik masuk, dikeluarkan dari sini, seret gitu ya. Kalau pakai alat ukur tekanan bensin, begitu dia jalan, dibiarkan dia nggak akan turun itu. Yang bagusnya tidak akan turun tekanannya, dia tetap stabil di 40 PSI, nggak akan turun. Kalau turun berarti ada kebocoran di sini di regulator. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Tapi saran saya guys, ini kan juga
seperti regulator pembuangan ini, yang ini jangan ditutup. Karena kalau bensin itu tidak bisa keluar, ini yang ini Anda tuh tutup pakai skrup, ini tutup, tekanan bensin tinggi segala macam, kemudian udah tekanan di sini maksimal di selang, dia ngebuang nggak bisa, ini akan rusak. Dan bisa jadi juga selang pecah, bisa jadi juga injektor Anda akan rusak, pernya bagian vakumnya itu akan rusak karena ketekan. Kalau mau tutup aja ini. Kalau saya milih ini. Ini bisa ditutup, bisa kalau mau meningkatkan tekanan sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Kalau saya menggunakan lem HP tadi sedikit, saya kasih sedikit aja, nutup separuh, tapi jangan sampai ke dalam. Saya kasih ini, saya tutup sedikit dulu. Saya waktu semprotnya ini kemarin, ya sekarang keluar tapi agak kecil. Nah itu membantu untuk tingkatkan, tapi jangan tutup total, ya, jelas ya. Nah itu cara untuk meningkatkan. Kalau misalnya tekanan bensin Anda itu letoy, untuk membantunya meningkatkan tekanan, Anda bisa tadi gunakan dengan cara ini, diben dulu segala macam, ini dibuka terus nanti tutupnya ini dilem pinggir-pinggirnya ini keliling, kena ke yang hitam ini, tapi dikit-dikit aja halus karena nanti ada o-ring sini ya, jangan sampai masuk ke dalam. Kemudian ini tumpat sedikit lubang ini, kemudian yang ini tadi ini regulator tekanan bensin yang ada pin besi di dalam, besi putih itu ada lubangnya, kasih skrup kecil. Cari aja biasanya skrup-skrup model-model untuk di mana itu ya, di papan-papan PCB komputer banyak tuh kecil-kecil, tapi kalau HP terlalu kecil. Ada ini, tutup aja, puter, dia bisa diputar itu. Nah pasang, kemudian buka selangnya, hidupkan sip kontak, nambah nggak tekanan, cerut gitu ya. Nah kalau dia tidak nambah, tekanannya hanya nambah sedikit, dan tekanan bensinnya kalau kita tutup di selang itu kurang kerasa, nendang di jari kita, atau tidak bisa sampai 1 meter ya, minimal itu 1 meter guys. Ketika kita buka hidupkan, apalagi sambil digas gitu ya, itu minimal kayak anak kencing, anak laki-laki kencing jauh gitu. Nah, itu berarti normal. Tapi kalau setelah itu juga hanya nambah dikit, tidak bisa lagi, berarti ini memang sudah lemah. Bisa jadi kalau dibongkar ini, bisa jadi memang lilitannya sudah lemah, bisa jadi kul arangnya menipis, karena semakin kul arang menipis terjadi kontak antara kokernya itu dengan kul arang terlalu tipis, itu juga arus tegangan yang masuk itu juga lemah, nggak begitu bagus dia. Atau bisa jadi di dalamnya ada kipas, bentuk-bentuk kayak kipas yang menarik bensin itu juga sirip-siripnya itu sudah pada rontok sehingga kurang narik dia. Ada baiknya Anda beli, karena bisa dipastikan motor Anda tidak bisa di start, susah di start dan berebet di gas. Kalau tekanan bensinnya kurang, bisa ini lemah. Kemarin saya cari-cari, kalau kita ke Honda langsung tidak ada yang jual begini pretelan, susah. Saya cari di Jogja aja katanya nggak ada, susah pak. Yang jarang-jarang rusak itu jarang dijual, di online banyak. Tetapi yang original kayaknya nggak ada, dengan kode 4 HM segala macam. Banyak yang pakai Honda segala macam merek, tapi nggak. Saya belinya ini, mereknya Fuboru FEC. Ini 180.000 dan bagus sekali tekanannya. Kalau untuk jangka panjang saya nggak tahu, tapi saya yakin sini bagus. Kalau Fuboru ini saya yakin bagus ya. Saya udah lumayan lah untuk Fuboru ini, mungkin malah juga statusnya OEM ya. OEM itu beda sama Ori. Ori itu kan standarnya pabrik yang ditetapkan. Kalau OEM itu langsung pabrikan yang dapat lisensi untuk membuat, dia bisa buat sesuai dengan standar, bisa juga lebih bagus dari standarnya, tapi dia punya lisensi. Ada juga yang namanya aftermarket. Aftermarket itu biasanya untuk racing. Nah dia membuat standar, dia juga minta lisensi izin dari perusahaan, misalnya dari Honda, Suzuki segala macam, tapi dia membuat kualitasnya lebih di atas. Untuk racing biasanya di atas yang standarnya Honda. Nah ini Fuboru, ini buatan PT apa ini, Fuboru Indonesia, di Jalan Raya Sidoarjo, daerah Sidoarjo nih. Terima kasih nih buat Fuboru nih, bagus. Begitu saya pasang, belum masang kuteng bensin, saya coba colokkan langsung ngit, bunyinya beda sekali sama yang asli. Kalau yang asli ngit, ini putarannya. Dan begitu saya pasang semprotan itu lebih dari 1 meter.
Saya pasang selang, saya hidupkan sampai 1,5 meter tembakan bensinnya. Ini bagus. Ini 180.000 saya beli di kampus motor di Jogja, terkenal nih. Tuh spare part banyak ya. Di Suzuki ya, Honda, khususnya Honda mereka paling banyak nih. Ini yang aslinya. Kalau saya di internet ada yang 65.000, ada buatan Cina ya, inisial K. Nah, kalau itu saya kurang rekomendasi lah. Cina itu terkenal dengan banyak pintar niru, tapi kualitas ya jeblok. Saya lebih percaya buatan Indonesia. Nah, kita Indonesia itu lebih hebat, bisa buat kapal perang, pesawat KF-21 sama Korea, kapal selam, kapal perang laut segala macam, tank. Kita masih lebih jago dari mereka. Mereka itu pinter imitasi, sampai pesawat Sukhoi pun imitasi, tapi kualitasnya elek. Saya lebih percaya buatan Indonesia. Nih, buatan Fuboru. Ada juga merek MPM itu, setahu saya juga Indonesia itu bagus. Saya injektornya juga kemarin masih bagus, tapi agak lemah. Daripada saya bolak-balik, saya beli juga injektornya itu seharga berapa ya, 160.000 kalau tidak salah. Itu MPM punya, dan itu bagus. Ketika saya pasang itu semprotan ngabutnya bagus sekali. Bahkan dari originalnya pun saya lihat lebih bagus itu. Kalau yang original saya pasang dia nyemprot, tetapi kurang ngabut gitu ya. Terlalu besar lubangnya gitu. Kalau ini bagus. Ini ya. Nah, itu salah satu. Kalau dia tekanan tetap setelah Anda modifikasi itu tekanan bensinnya tetap kurang, berarti masalahnya ada di fuel pump. Tapi tunggu dulu, karena belum tentu hanya fuel pump. Motor saya itu penangannya ada 2, bahkan 3. Fuel pump saya ganti, tekanan bensin bagus, tapi kok belum stabil ya, gitu ya. Lah, lihat injektornya saya ganti yang baru, itu lebih bagus. Begitu nyala tuh gampang starter, tapi gasnya tinggi. Saya matikan. Itu paling coknya saya putar pun nggak mau. Nah, tadi masalah berbet gitu, itu kayaknya adalah karena tekanan fuel pump kurang, semprotan bensin mungkin di injektor juga kurang sebegitu bagus, mungkin kondisinya sudah 90%, itu menyebabkan kita gas berbet gitu ya. Nah, saya sudah ganti fuel pump, ganti injektor normal, tetapi gasnya tinggi sekali. Setelan cok udara itu tidak ada gunanya, diputar kiri kanan, dilonggarin tidak ada gunanya. Nah, permasalahan kedua adalah saya buka throttle body. Itu roda menghitam, karena anak saya biasanya itu nyampur pertalite, kadang premium, seringan premium. Biasalah, anak muda pemikirannya karena lebih murah premium, otomatis lebih hemat. Padahal enggak. Saya tidak rekomendasi Anda pakai premium. Bahkan pertalite pun saya kalau bisa jangan. Saya pakai Pertamax. Pertalite Anda beli 10.000 di pom bensin, iya dia 1,3 liter dapat. Sementara Anda beli Pertamax 10.000, dia hanya dapat 1,1 liter. Tetapi pemakaian sama, 1,5 liter pertalite dengan uang 10.000 dengan 10.000 beli Pertamax, pemakaiannya sama, irit sama. Ini 1,3 liter lebih, ini satu sama. Tetapi dari segi kesehatan mesin Anda, throttle body Anda itu Pertamax bersih, sementara pertalite itu dalam waktu 6 bulan itu hitam. Karena 6 bulan lalu saya sudah bersihkan itu, nggak sampai 6 bulan lalu, ternyata menghitam juga. Saya semprot semua, valve-nya, koinnya segala macam, lubang udara saya semprot, saya bersihkan kembali, saya pasang. Begitu jalan nggak starter gampang, tapi nggak lama kemudian naik gas 10.000, kencang sekali RPM-nya, saya matikan. Nah, permasalahannya adalah saya buka itu, kemudian saya lihat, saya teropong ini ya, kupu-kupunya itu yang valve koinnya itu bulat, itu harus ketutup rapat. Saya terawang gini, tidak, itu ada cahaya sedikit gitu ya. Oh, ada cahaya sedikit. Kemudian saya coba paksakan tekan, ternyata ya, itu ada setelan udara yang pernah mungkin tanpa pengetahuan saya disetel di dalam di sini ya. Nih, ini kan pergas ya, buat kayak di sini ini ada mur kecil buat nahan tuas gas itu. Ketika dia diputar kan tek ya. Nah, ini sudah dipanjangin, yang seharusnya standarnya itu keluar dari ini ya, pinggiran ini. Misalnya ini ya, ada pinggiran ini ada penahan di sini. Ini biasanya ini paling cuma berapa, 0,5 mili ya, nonjol dia buat nahan sini.
tapi ini disetel dinaikin. Jadi otomatis ketika disetel dinaikin, ganjalannya itu ketika dalam keadaan tertutup dia tidak tertutup rapat karena keganjal. Nanti coba ada lihat di throttle body dekat di bawah per itu ada mur kecil, baut gundul sama mur ya diputer. Itu Anda putar ke kiri, dimentokkan terus diterowang. Begitu tekan terowang tidak ada celah udara, berarti itu normal karena akan berfungsi nanti cok setelan. Nah itu begitu udah pas baru saya kencangin bautnya. Nah saya pasang, ceng, begitu pasang, gas tidak tinggi, enggak, tapi masih berbet. Nah ini pasangan kedua, saya nggak pusing itu sampai 2 hari saya teliti ke segala macem. Akhirnya semua sensor saya buka, termasuk sensor ICP tadi ya. Sensor ICP itu gambar seperti nanti saya akan tunjukkan di video ini gambar sensor-sensornya itu. Ya, seperti ini ya. Biasanya ada lubang baut 2 nih di bit 2. Kalau sensor TPS tadi itu sensor 1 lubangnya, tempat scope bintangnya. Ini 2. Nah, ini kan ada lubang-lubang ya. Nah, kemudian ini ada pin jarum. Nah ini ada seal karet di sini. Nah terus ada per ya, dia ada per itu bentuk spiral. Pernya itu seperti ini, besar di bawah, kecil di atas. Nah pin ini ya, pin ini dimasukkan ke sini. Ini ditarik dulu nih, biasanya udah terlalu kencang dia, udah mepet. Anda renggangin sedikit, tarik seret, agak tahan sedikit, renggangin sedikit aja 50%, tahan sedikit terus udah biarkan. Nah ini disemprot, ini jangan coba-coba semprot pakai ini ya, pakai carbo cleaner atau injected cleaner, pakai anti karat saja nggak apa-apa, pakai anti karat karena mungkin ada karat-karat dalam juga membersihkan. Pakai anti karat, bersihkan, kemudian nanti setelah itu Anda semprot pakai kompresor membuang. Ini akan membersih. Semprot pakai anti karat, biarkan sekitar 5-6 menit, kemudian Anda semprot pakai kompresor. Karena ini kan rangkaian kayak elektronik, ada magnet di dalam ini, Nah, ketika kita onkan motor, kita gas, pin ini tadi ini masuk begini. Nah, modelnya ini kepalanya ya, misalkan ini seal karet ya, dia masuk, ditarik dia karena ada besi di sini nih. Nah ini kayak ada plastik, di sini ada besi putih kayak nikel. Ini yang masuk ke lubang ini. Ketika ini dialirin listrik dan kita gas, maka ECU akan memintakan untuk menambah medan magnet sini, ditarik. Kita lepas dia, jadi nonjok tak. Kita tarik gas, dia langsung narik. Dilepas gasnya dia keluar. Nah ini juga pemasangan jangan salah. Ini bagian yang besar, ini ke sini. Nah ini jadi ke sini dudukannya. Yang bagian per yang paling besar lingkarnya ini duduk ke sini. Pin ini masuk ke dalam. Jadi karetnya di atas ya, paham ya ini ya. Nah ini karet kepalanya. Katakan seperti ini ya, biar lebih gampang. Anggap ini tadi ya, pin ini ya, ini anggap seperti ini karetnya. Nah ini posisinya begini, jangan kebalik begini, salah nanti nggak bisa nyala nih motornya. Jadi ini begini, ini karetnya di atas, posisi per ini yang paling besar di sini, besar sini terus makin mengecil. Nah ini tempat di sini, masukkan begini, dah, baru Anda masukkan, tutup skrup. Asal pastikan bahwa ketika Anda pencet tuh seperti ini, tek. Nah, pernya udah ngelawan, cek gitu ya. Berarti karena Anda renggangin tadi, ditarik sedikit, kira-kira 50% ditarik, kemudian ditahan hitungan 15 detik, lepas baru pasang. Nah pastikan dia ketika Anda masukkan begini, dia nonjok, cek. Anda gini kan, nah seperti ini, baru masukkan, dan itu kelar, itu akan beres. Tetapi sebenarnya harus bisa dibedakan. Nah kemudian nanti akan saya sampaikan apa sih bedanya kalau ini terjadi error di sini, ICP sama TPS. Nah ini
Kalau ini yang error, maka gas itu akan tinggi, sering naik turun, tinggi sendiri, turun sendiri, karena dia nggak nutup. Begitu ketarik begini, narik begini, pernya nggak dorong. Katup udara di throttle body itu nggak ketutup, jadi gas tinggi, kadang-kadang tuh lepas dia mau nutup lagi. Nah itu yang menyebabkan. Kalau misalnya memang kerusakan motor Anda gasnya tinggi, sekarang turun naik, kadang-kadang lampu merah nggak digas aja jalan sendiri ya, itu saya pastikan di sini. Pernya ini yang harus Anda bersihkan. Kalau saya bersihkan dulu nih, saya semprot pakai water cleaner, terus anti karat, terus karbu cleaner, baru saya pasang. Saya renggangin, baru saya pasang. Dia harus nonjok begini. Nah, dia kan ini narik ini. Ada magnet dan magnet, digas masuk dari soket ini ya, masuk listrik, muncul medan magnet. Tadi yang ini ada besi di tengah-tengah ini kan plastik ini ya badannya. Ini ditarik magnet, dia ngebuka. Sini throttle body nih. Ini. Body ini dia kebuka, ada lubangnya. Nah akhirnya udara muncul. Nah pada saat misalnya kalau gas itu tinggi sekali, ketika digas dia kebuka begini, per itu nggak, ketika Anda lepaskan gitu, dia nggak mau balik karena pernya nggak nekan. Dia seharusnya dorong, nutup lagi udara ke throttle body. Dia seharusnya nutup gini, buka tutup. Tapi karena kalau dia error, pernya udah masalah, dia ditarik untuk buka udara tetapi pada saat diturun gas dia nggak mau, makin kencang malah, karena udara masuk terus ke dalam throttle body, kencang dia karena per ini nggak nonjok, seharusnya tek, paham ya? Nah seperti itu. Jadi kalau kerusakan di CP sensor ya, itu aktuator sebenarnya, bukan sensor ya, itu dipastikan 99% saya pastikan bahwa itu ada masalah di sensor ICP-nya, pernya biasanya. Atau dan pastikan juga karet sealnya ini juga nggak ada yang ngelupas, nggak melar, karena ini akan menutup nanti ke throttle body, nutup udara benar-benar tertutup. Tapi ketika, dan ciri khasnya biasanya ketika ini ada kebocoran udara sini, ada karet di sini yang longgar semacam tidak pas, dia salah pasang, biasanya cok udara di setel itu nggak ada fungsi, nggak guna, karena udara bocor masuk. Ini ngaturkan pengaturan udaranya kan di ini, perintahkan CU ngasih perintah aja, dia nggak berikan feedback ke ECU. Beda sama TPS. Ini hanya aktuator nih, disuruh diperintahkan aja tuh udah, dia nggak memberikan balasan, respon. Nah, karena udara terlalu banyak masuk, nggak melalui ini lagi, dia setelan cok itu, udaranya masuk, dia gas tinggi, kadang pelan-pelan sendiri, kadang gitu kan. Nah ini pastikan ini. Dan ini nggak perlu beli sih, ini jarang sekali rusak, sampai bertahun-tahunnya, puluhan tahun. Ini paling cuma masalah di per. Nah per itu juga susah mencarinya itu. Lebih baik beli anti karat, semprotkan dulu, biarkan, kemudian bersihkan pakai bensin atau pakai karbu cleaner tadi, udah renggang sih. Nah masalah setelan gas tinggi dan motor saya setelah saya hidupkan, dia nggak tinggi setelah, tapi berbet gitu. Udah mulai normal setengah, tapi begitu di atas nah lagi masalah ketiga. Maka saya bilang gejala boleh sama, penanganan beda. Kemudian saya buka ini, ini TPS ya, TPS nanti gambarnya akan saya tunjuk situ di bit. Biasa letaknya TPS itu dia di rangka throttle body itu paling bawah, saudara. Nah ini per ya, per gas. Ini TPS, lubangnya pasti satu, lubang murnya pasti, nggak bisa nggak seperti ini, cuma satu ya. Kalau ICP ini dua lubangnya, nah, ya pastikan ya. Ini ICP, di sini TPS. Biasa ada setelan udara di sini nih, cok udara di sini nih. Ini bekerja sama dengan ICP tadi nih. Nah ini TPS, ini untuk bukaan gas yang bekerja sama dengan koin valve ini, koin karburator di karburasi throttle body. Karburator kan udah kayak koin bundar tuh ya. Nah ketika dibuka, ini ngedorong, buka, tutup seperti itu. Ini ngatur, dan ini memberikan feedback ke ECU. Berapa banyak bukaan udara, ECU kan memerintahkan berapa banyak semprotan bensinnya, kerjasama dia. Tapi kalau ini nggak memberikan feedback, dia hanya menerima perintah. Kalau ini menerima perintah tapi mengembalikan, lapor pak sekian pak, ini seperti itu ya. Nah ini posisinya, ini kalau masih bagus standar, ini pasti garis tengah koin ini sejajar dengan ini. Nah
Di dalamnya itu ada seperti ini. Ini lubang mur ya, mur bintang. Nah, ini ada lubang, ini ada besi di sini. Ada besi. Nah, biasanya orang di YouTube lain saya lihat juga ada pakai diganjal pakai kertas rokok, diganjal pakai aluminium foil, diganjal pakai bekas bungkusan makanan. Iya bisa. Tetapi itu nggak efektif karena itu akan lepas kembali. Kalau saya sih ada beberapa YouTuber malah memberikan ini malah bener gitu ya. Nah, ini bisa dicopot. Mending ada copot. Mainkan pingset nih. Anda siap pingset. Ini modelnya begini, Anda jepit kiri kanan begini, tarik tekan ke dalam ya, jepit gini ya, ini ya, jepit, tekan, tarik. Nah, buka, tarik, lepas. Nanti dia akan muncul seperti ini gambarnya. Ini dari samping ya. Nah, ini kan yang kotak tadi ini nih. Tapi di dalam ini ada kayak pin ini loh, kayak colokannya charger USB, ada tengah-tengah kayak pin nonjol. Ini buat nekan. Ini dari samping seperti ini, dari atas seperti ini. Ini ada lidahnya di sini nih. Nah, fungsinya itu adalah seperti ini nih. Ini dari ini tadi, dari valve gas ini kan ada tuas nih ya, tuas yang keluar begini nih, tuas nih. Nah, ini masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Ini tuasnya, anggap nih tuas karburasi ya. Dia masuk ke sini. Nah, kalau ini longgar, otomatis ketika diputar ini lepas. Makanya ketika Anda memutar kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, dan kurang responsif. Nah, orang banyak mengganjal dengan segala macam, kertas rokok segala macam diganjal. Ngapain? Terus nanti kertas rokoknya rusak lama-lama juga lepas lagi. Mending Anda lepas tadi nih. Model begini. Paskan, jepit, tarik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang Anda harus rapatkan kembali nih. Tengah-tengah ini Anda congkel lagi gini, tarik, naikkan. Supaya ini saat jepit ini kencang dia, nggak longgar seperti ini. Nah, ini kan masuk nanti tuas total body itu ya, dari koin itu dia jepit gitu. Kenapa suka lepas ketika diputar begini? Karena ini sudah renggang. Ini tinggal congkel lagi, naikkan biar rapat dia menuju ke sini. Nah, nanti kan seperti ini nih. Ini kan koin ya, ini tuasnya. Nah, masuk ke sini. Ini yang gambar ini menekan dia ke atas supaya kejepit. Udah. Begitu Anda renggangkan, masukkan lagi, tek, masuk. Nanti ketika Anda pasang, tek, kencang dia, kerasa sekali dia, tek, agak sedikit susah, bahkan kadang-kadang saya agak ketok biar bisa masuk. Ketok, kan dah stuck. Nah. Ini apa sih dalam ini sebenarnya potensiometer, potensio kayak di amplifier tape itu buat muter-muter, tahanan di sini. Saya ukur kemarin saya lupa video karena itu diukur pakai apometer digital, itu ada 3 pin di sini. Potensiometer mono itu pun ada 3 pin, potensiometer volume itu ya, itu 3 pin stereo. Itu yang mono 3 pin biasanya, kalau stereo 6 pin. Nah, ini ground. Ini di sini letaknya. Kalau saya ukur begini nih, pakai potensio, saya mentokkan ke kiri dalam posisi off, itu dia hanya sekitar 1, berapa ohm. Tetapi ketika saya putar pin ini ke kanan sampai mentok, ini saya short begini pakai kabel ya, kaki 1 sama kaki 3 yang tengah saya lepas, ini sampai 11,6 kilo ohm, kalau nggak salah 11.680 ohm dalam keadaan ke kanan ya, diputar ini ke kanan gini ya. Kalau saya ukur ke tengah begini, ini sekitar 6 ribuan. Nah, ini sebenarnya tahanan ini kebaca sama ECU untuk memerintahkan berapa besar udara yang harus dikeluarkan. Nah, ini responnya ke situ gitu. Nah, makanya kalau ini diputar lepas kayak itu kan nggak mau, kadang redeng nggak mau. Nah, itu yang sebabnya. Nah, ini ketika sudah Anda tadi buka diri ini dikenceng gini ya. Nah, ini yang tengah-tengah lidahnya ini atau seperti ini, dinaikkan ke atas biar dia rapat ke sini, biar sejepit. Terus Anda masukkan ke dalam. Udah masuk, Anda jangan lupa tekan pakai pinset ini, agak tekan kenceng, tapi jangan terlalu kenceng ya. Fungsinya apa? Karena di dalam ini kan ada kayak potensio, ada kaki-kaki kecil itu yang buat gesek-gesek mengukur itu, biar rapat lagi, tekan sedikit, tek. Nah, Anda pasang. Kalau tadi setelan di sini murni udah dinormalkan kembali, diminimalkan sampai ini tidak ada celah udara, nah, udah di terawang gini gak ada, udah ketutup dalam keadaan tidak diputar, diketutup rapat. Kemudian
sensor ini sudah Anda benarin pernya dan pastikan silnya tidak putus, tidak robek, dan ini sudah Anda benahin, maka motor Anda akan stabil kembali. Begitu Anda start enak, nah, dan setelah itu stabil, barulah cok udara ini, setelan ini akan berfungsi. Anda besarkan, Anda kecilkan. Biasa sih orang-orang 2,5 putaran, ada yang 3 putaran, ada 2/4, tergantung kenyamanan kita. Kalau saya memang lebih cenderung kan di 2,5. Kalau kedua nanti agak sedikit gitu. Kalau 2,5, kalau 3 gitu ya. Saya lebih cenderung ke 2,5. Nah, itu pasti ketika cok udara Anda putar-putar, dia mempengaruhi pada ke RPM-nya, itu berarti motor Anda sudah normal. Dan ketika Anda sudah benarin tadi ini, EPS ini, pin di dalam ini, responnya nanti dia. Nah, itu saudara. Dan itu yang terjadi, akhirnya motor saya clear. Jadi masalahnya utama adalah susah di starter, kemudian berebet. Setelah saya karena fuel pumpnya lemah, sudah saya akalin tadi tetap masih lemah, hanya ngaruh sedikit, hanya ada efek sedikit. Saya ganti fuel pump, pasang, motor jalan oke, tapi kok kayak waktu digas agak tinggi, masih agak udah mentok gitu, agak sedikit susah. Saya cek injektor, udah saya bersihkan juga masih kurang begitu bagus. Saya ganti injektor baru, akhirnya stabil. Tekan, begitu udah mentok kan, kan biasa gitu yang normal, mentok gitu ya. Nah itu udah normal, tetapi gasnya itu tadi nggak mau turun. Nah itu karena ICP-nya tadi, ICP sensor itu yang pernya bermasalah. Anda harus tenggangin, bersihin ya. Ingat, sensor ICP sama TPS itu jangan pernah disemprot dengan carbo cleaner atau injektor cleaner, karena itu keras, karet aja melumbar kok. Gunakanlah anti karat, ada kan mereknya, ada Clean, ada Philips, ada segala macam lah, itu ada banyak itu. Semprot, biarin sebentar biar karatnya dibilas melumbar, terus Anda semprot pakai begitu dia kencangin, normal. Jadi banyak hal yang harus kita sikapi dan harus kita tahu, dan jangan pernah berhenti belajar, karena saya pun pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Nah, saya kumpulkan semua pengalaman orang kok si anu, akhirnya ketemu semua, dan kita pun saling ngisi. Mungkin ada orang lain juga yang tidak punya pengalaman saya, dia juga tahu, dia ketemu, dia gampang, dan ini juga saling berbagi lah. Itu fungsinya YouTube kan, saling berbagi, tidak ada yang saling membenci di sini, saling mendukung satu sama lain. Nah, itu saudara, jadi beberapa penanganan yang saya lakukan, nanti saya akan tunjukkan videonya. Tadi saya rekam karena kemarin saya tidak ada yang pegangin kamera, dan posisinya itu saya waktu udah mepet, udah maghrib, udah mau maghrib, pas saya buru-buru, saya lupa saya rekam, saya buat video tapi tidak terekam gitu ya. Nah ini saya tadi cuma videokan untuk saudara, sudah oke, kasih semuanya. Terima kasih saudara, salam sukses, selamat malam. Motor Beat CBS saya tahun 2013 sudah saya servis. Sebelumnya ini susah starter, dan kalaupun starter gas berebet, gas tinggi malah mati. Ini sekarang sudah enak. Gas sangat responsif. Tarikan sekarang sudah ringan, baru lebih irit. Matikan lagi, tekan lagi. Sangat responsif dan sangat enak. Sekarang sebelumnya starter susah, kalaupun starternya jalan digas sedikit bunyi akan berbebet, kalau digas ini berbebet mati. Tapi sekarang sudah sangat responsif, bahkan tariknya sangat ringan, sangat responsif.